Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membahas tentang implikasi kebijakan tarif ekspor impor Amerika Serikat terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Ardika Yoga Pradana dan beberapa teman saya yaitu Ahmad Fauzi Nur, Fajri Hidayat, Muhammad Rizky, dan juga Ahmad Fahreja. Next. Baru-baru ini dunia sempat digegerkan dengan dinaikannya tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Nah, pada pidatonya, ia menyebut langkah kebijakan tarif impor sebagai bagian dari Liberation Day untuk membebaskan ekonomi Amerika dari ketergantungan impor. Pada pidatonya, ia menyebutkan bahwa ini adalah bentuk dari kemerdekaan ekonomi kita. Pabrik-pabrik lapangan kerja akan kembali muncul di Amerika Serikat. Dan hal itu sudah mulai terlihat, kata Donald Trump pada saat pidatonya. Next. Oke, yang pertama yaitu politik. Rencana tarif Amerika Serikat berpengaruh ke pemangkasan pertumbuhan GDP, Gross Domestic Product, atau PDB, Produk Domestik Bruto, hingga 0,3 sampai 0,5%, sehingga mengakibatkan inflasi atau pelemahan nilai rupiah dan menurunkan penerimaan devisa negara. Kondisi ini memicu menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintah. Selain itu, kenaikan tarif juga berakibat meningkatkan biaya impor sehingga mendorong laju inflasi yang merugikan konsumen dan menekan daya beli masyarakat. Oke, selanjutnya beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain. Yang pertama, diplomasi tingkat tinggi secara berkala, menyelenggarakan kunjungan kenegaraan antara presiden dan wakil presiden, serta kunjungan kerja Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan untuk membahas isu-isu tarif, regulasi non-tarif, dan peluang investasi. Yang kedua, diplomasi ekonomi digital, mengembangkan e-commerce untuk memudahkan pelaku UKM masuk ke pasar global sekaligus menarik investasi Amerika Serikat ke startup Indonesia. Yang ketiga, penguatan kerjasama regional dan multilateral, aktif di ASEAN Economic Community, AVEC, WTO, dan organisasi internasional lain untuk mempromosikan kepentingan bersama dan membangun aliansi melawan proteksionisme. Yang keempat, yaitu diversifikasi atau keberagaman pasar ekspor, memperkuat promosi perdagangan di negara-negara non-Amerika Serikat seperti Uni Eropa, India, Tiongkok, Timur Tengah, Afrika, dan kawasan Amerika Latin. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas pada bagian ekonomi. Untuk topik kali ini, saya akan memfokuskan pada dua topik saja. Yang pertama, apa saja dampak kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat bagi Indonesia. Terus yang pertama ada ekspor Indonesia bisa terdampak, produk seperti baja, tekstil, dan elektronik yang diekspor ke Amerika Serikat bisa dikenai tarif tinggi, menjadikannya kurang kompetitif. Terus, rantai pasok terganggu. Indonesia tergantung pada bahan baku impor. Jika terjadi perang dagang, biaya bahan baku bakal naik, menjadikan produksi dapat terganggu. Terus yang ketiga, ada investasi bisa melambat. Ketidakpastian global membuat investor asing ragu untuk menanam modal di Indonesia. Terus yang keempat ada peluang baru. Perusahaan asing mungkin pindah dari China ke negara lain. Indonesia bisa jadi tujuan asal bisa menarik investasi. Terus untuk topik selanjutnya itu bagaimana cara Indonesia mencapai pertumbuhan 8% dan menjadi negara maju. Untuk cara yang pertama itu mencari pasar baru, ekspor baru. Jangan tergantung ke Amerika Serikat saja. Perluas ke India, Timur Tengah, Afrika, maupun ke Eropa. Terus yang kedua ada permudah investasi, kurangi birokrasi, permudah izin usaha, dan pastikan hukum jelas bagi investor. Terus yang ketiga ada bagi bangun industri dalam negeri. Jangan ekspor bahan mentah saja. Olah dulu di dalam negeri yang disebut dengan hilirisasi agar nilai tambah lebih besar.
Terus yang keempat ada perkuat SDM dan teknologi. Ada pendidikan vokasi, digitalisasi, dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri. Terus yang kelima ada perkuat ekonomi dalam negeri. Dukung UMKM, tingkatkan konsumsi lokal, dan manfaatkan teknologi digital. Dan terakhir ada fokus pada energi ramah lingkungan. Kembangkan energi terbarukan seperti matahari, air, angin, dan mendorong mobil listrik. Selanjutnya adalah dari sektor sosial. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat berpotensi menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar mereka. Dampaknya adalah berkurangnya pendapatan masyarakat, terutama pada para pekerja di sektor ekspor. Jika tidak diantisipasi, ini bisa menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Nah, next. Dalam kasus ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah dapat mengimplementasikan program sosial seperti pelatihan, keterampilan sosial, dan dukungan untuk UMKM. Tujuannya adalah untuk memitigasi dampak negatif dari tarif tersebut, khususnya bagi masyarakat yang terdampak secara langsung. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif fiskal atau subsidi produksi untuk industri yang terkena dampak secara langsung, seperti tekstil, furnitur, dan elektronik. Bentuk insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, potongan biaya energi, atau bantuan pembelian bahan baku. Dengan begitu, produk ekspor Indonesia tetap dapat bersaing secara global meskipun ada hambatan dari tarif itu sendiri. Next. Selanjutnya dari sektor teknologi, kebijakan tarif mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia di tengah ketidakpastian global. Nomor satu adalah salah satu penyebabnya adalah kebijakan tarif dari Amerika Serikat, terutama terhadap Tiongkok yang memicu perang dagang. Kemudian yang kedua, dampaknya terasa ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, karena Indonesia termasuk negara berkembang. Harga komponen teknologi naik, pasokan jadi terganggu, dan kita jadi lebih sulit mengakses teknologi dari luar. Yang ketiga, Indonesia masih sangat tergantung pada teknologi impor. Akibatnya saat akses itu terhambat, kita juga kesulitan berinovasi dan mengembangkan produk sendiri. Next. Next. Nggak ada suaraku, Kak? Ada. Ada ini langkah-langkah, Cok. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar dapat bersaing di pasar global. Pertama, perkuat R&D nasional, Research and Development. Negara-negara maju yang sudah lebih dulu berinvestasi besar dalam R&D, Indonesia juga harus serius membangun pusat riset dan kerjasama antar kampus, industri, dan pemerintah. Yang kedua, dukung startup teknologi lokal, misalnya dengan memberikan insentif pajak, bantuan, dana awal, dan fasilitas pengembangan. Yang ketiga, siapkan SDM dan infrastruktur teknologi. Kita perlu membenahi pendidikan vokasi dan teknologi, serta membangun kawasan industri untuk membangun teknologi seperti Teknopark agar produksi chip dan perangkat lokal bisa dibangun di Indonesia. Lanjut di sektor lingkungan. Next. Berikut adalah analisis dampaknya. Yang pertama itu ada dampak ekonomi domestik. Di sini dibagi menjadi 2 poin. Yang poin pertama yaitu perlindungan industri dalam negeri tarif dapat melindungi industri di dalam negeri dari persaingan barang impor yang lebih murah. Poin yang kedua yaitu kenaikan harga konsumen tarif menyebabkan harga barang impor naik yang sering diteruskan ke konsumen. Next. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap mitra dagang. Di sini dibagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama itu retaliasi atau balasan tarif. Negara-negara mitra dagang seperti China, Uni Eropa, dan Kanada sering membalas dengan menerapkan tarif serupa, memicu perang dagang yang merugikan kedua belah pihak. Poin yang kedua yaitu penurunan ekspor Amerika Serikat. Retaliasi bisa menyebabkan ekspor Amerika Serikat
terutama dari sektor pertanian dan manufaktur, menurun karena kehilangan akses pasar atau menjadi kurang kompetitif. Next. Adapun dampak yang ketiga yaitu dampak jangka panjang. Di sini menjadi 2 poin. Poin yang pertama yaitu distorsi pasar global. Tarif dapat menciptakan distorsi dalam perdagangan global. Poin yang kedua yaitu ketidakpastian investasi, kebijakan tarif yang tidak stabil atau bersifat politis. Untuk selanjutnya yaitu legal atau hukum. Tarif impor Amerika Serikat melindungi industri atau melanggar aturan. Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi atas nama keamanan nasional, seperti pada baja dan aluminium. Sementara ini melanggar prinsip WTO seperti Most Favored Nation, MFN, non-discrimination, dan ketentuan dalam GATT T1994. WTO telah menyatakan beberapa tarif AS tidak sah, tetapi AS menolak putusan dan memblokir fungsi banding WTO. Akibatnya, ketidakpastian sistem perdagangan dunia. Negara berkembang seperti Indonesia jadi korban kebijakan proteksionis sepihak. Terus yang kedua, langkah hukum Indonesia dalam melindungi kepentingan di forum global. Ada 3 poin. Yang pertama, koalisi multilateral, gabungan dengan negara lain yang terdampak untuk perkuat posisi diplomatik. Yang kedua, retaliasi yang legal. Indonesia dapat mengenakan tarif balasan jika memenangkan gugatan di WTO. Yang ketiga, disverifikasi pasar dan perjanjian dagang. Perluas ekspor lewat FTA dan kerjasama seperti RCEP untuk kurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada. Dadah.